kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau ke-5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Demikian kesaksian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Menjadi pribadi yang kuat dan menyenangkan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang pribadi yang kuat dan pribadi yang lemah. Dan ini yang dibahas dalam kitab Roma ini. Paulus sedang menunjukkan bahwa di jemaat yang ada di Roma ada pribadi yang kuat, ada pribadi yang lemah. Ada jemaat yang kuat, ada jemaat yang lemah. Nah, di kondisi yang kuat dan lemah, tidak hanya sekedar berbicara tentang kuat secara material, harta, kekayaan, tetapi juga berbicara tentang kuat secara kerohanian, kuat secara iman, kuat secara kepercayaan. Dan yang satu lagi, tidak saja berbicara tentang lemah secara ekonomi, lemah secara harta benda, tetapi lemah secara iman. Hal ini yang dikaitkan oleh Rasul Paulus secara keseluruhan. Ada hal yang sering terjadi di mana orang yang kuat sering menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Karena apa? Karena dia merasa dia kuat, karena dia merasa hebat, karena dia merasa imannya lebih kuat dan lebih teguh, maka dia meremehkan orang yang lemah imannya. Ada kaitannya dan hubungannya juga yang disampaikan dalam hal terkait makanan, karena ini juga masih sering menjadi perbincangan pada saat itu terkait makan daging yang halal dan yang haram. Ini juga sering terjadi pada saat itu, dan terkait hal yang lain yang sering menjadi perdebatan di kalangan jemaat. Nah, dalam nats ini Rasul Paulus ketika dia menyampaikan secara keseluruhan terkait orang yang lemah dan orang yang kuat, yang mana dikatakan dalam nats ini sangat jelas, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Artinya ada kewajiban yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tidak hanya sekedar ya silakan, kalau mampu silakan, tetapi dikatakan ada kata wajib yang digunakan dalam nats ini. Artinya suatu kewajiban bagi kita untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, untuk menanggung beban, untuk menanggung penderitaan dari orang-orang yang tidak kuat atau yang lemah. Dan sebagai orang yang kuat, kita diwajibkan untuk menolong mereka. Kita boleh menjadi pribadi, menjadi jemaat yang boleh menanggung kelemahan, kekurangan dari orang-orang yang tidak kuat atau tidak mampu. Yang selanjutnya dikatakan dalam nats ini, yang kedua, yakni kita juga boleh menjadi jemaat, menjadi pribadi yang menyenangkan. Yang pribadi yang menyenangkan dalam hal ini adalah menjadi pribadi yang tidak hanya mementingkan kesenangan diri sendiri. Sebagai sosok atau pribadi yang kuat, pasti untuk kesenangan diri kita sendiri, secara ekonomi, secara kemampuan, kita pasti cukup dan itu menyenangkan bagi kita. Namun bagaimana dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita yang berada di level yang lemah, yang tidak mampu? Kita juga tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, kesenangan kita sendiri, tetapi kesenangan saudara-saudara kita. Karena itu dikatakan di bagian yang sebelumnya tadi, kita wajib menanggung, kita wajib menolong, kita wajib hidup saling tolong menolong, saling menopang satu sama lain. Yang kuat menggunakan kekuatannya dengan menolong yang lemah dan tidak mampu. Karena itu ibu bapak saudara,
Mari kita terus menggunakan kekuatan kita untuk hal yang positif sebagaimana dipesankan dalam renungan harian pada hari ini, bahwa ketika kita kuat, ketika kita mampu, sedapat-dapatnya kita juga boleh menolong, menanggung beban orang yang lemah dan yang tidak mampu. Saya mengutip beberapa kata-kata motivasi menurut M.H. Ainun Najib, seorang budayawan. Tuhan tidak bertanya padamu apakah kamu mampu menolong atau tidak, tapi melihat apakah kamu mencintai orang lemah atau tidak. Lalu Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia, berkata, dengan menolong diri sendiri akan dapat menolong orang lain dengan lebih sempurna. Mari kita gunakan kekuatan kita untuk senantiasa menolong orang lain yang membutuhkan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang mampu menolong dan menanggung beban orang yang lemah. Pakai kami untuk mewujud nyatakan iman Kristen kami di tengah-tengah dunia ini dengan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.